Saudara, tahun ini pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada ASN, TNI Polri, dan penerima dana pensiun. Anggaran sebesar 55 triliun rupiah telah disiapkan. Kepastian pemberian THR disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Pemberian THR diharapkan dapat menjadi stimulus konsumsi dan belanja selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Ada sekitar 10,5 juta penerima yang berhak mendapatkan THR dari pemerintah. THR akan disalurkan mulai minggu pertama Ramadan. Mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak, Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, PPPK, dan seluruh keluarga besar abdi negara dimanapun berada. Semoga Bapak, Ibu selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh keberkahan, dan rezekinya semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati. Sebelum kita masuk ke inti informasi hari ini, izinkan kami menyampaikan satu hal penting. Informasi yang akan kita bahas kali ini adalah informasi yang sangat dinantikan. Bahkan mungkin sudah ditunggu-tunggu sejak awal tahun. Informasi ini berkaitan langsung dengan hak Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan dana yang akan masuk ke rekening. Berkaitan dengan kebutuhan keluarga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 147 Hijriah. Ya, hari ini kita akan membahas secara lengkap, runtut, dan jelas tentang pencairan THR tahun 2026 untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan tentu saja pensiunan. Dan yang membuat kabar ini semakin menarik, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang nilainya tidak kecil, bahkan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, kapan tepatnya cair, berapa nominalnya, apakah benar satu kali gaji penuh atau ada tambahan lain? Dan bagaimana dengan pensiunan? Apakah komponen yang diterima sama dengan ASN aktif? Semua pertanyaan itu akan kita jawab secara tuntas dalam pembahasan kali ini. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak sampai akhir bagian pertama ini agar tidak ada informasi yang terlewat. Baik. Kita mulai dari kabar resminya terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa pencairan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 akan segera direalisasikan. Pengumuman ini tentu menjadi angin segar bagi jutaan aparatur sipil negara dan pensiunan di seluruh Indonesia. Yang termasuk dalam kategori penerima THR tahun 2026 ini adalah PNS pusat dan daerah, PPPK anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. Artinya cakupan penerimanya sangat luas. Tidak hanya ASN aktif, tetapi juga Bapak Ibu yang sudah purna tugas tetap menjadi bagian dari kebijakan ini. Sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting, yaitu alokasi anggaran. Untuk tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 25 triliun untuk pembayaran THR. Angka ini bukan angka kecil, ini angka yang sangat besar dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban kepada aparatur negara. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya anggaran THR berada di angka sekitar 499,9 triliun. Artinya terjadi kenaikan lebih dari 5 triliun. Kenaikan ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah kenaikan anggaran ini berarti nominal yang diterima juga akan lebih besar ataukah karena jumlah penerima bertambah atau ada komponen tambahan yang dimasukkan dalam perhitungan? Kenaikan anggaran memang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penyesuaian gaji pokok. Kedua, bertambahnya jumlah ASN dan pensiunan. Ketiga, kemungkinan adanya kebijakan komponen tambahan yang diberikan dalam THR tahun ini. Namun yang jelas dengan anggaran sebesar R5 triliun, pemerintah menunjukkan bahwa THR tetap menjadi prioritas dalam belanja negara. Sekarang kita masuk pada jadwal pencairan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses transfer dana THR direncanakan mulai mengalir ke rekening penerima pada minggu terakhir Februari 2026. Ini penting untuk dicatat. Mengapa minggu terakhir Februari? Karena jika kita melihat kalender Hijriah Idul Fitri 147 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2006. Biasanya pemerintah mencairkan THR sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum hari raya.
Tujuannya jelas agar dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan Ramadan dan persiapan Lebaran. Dengan skema seperti ini, para ASN dan pensiunan diperkirakan sudah memegang dana THR di kisaran tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Artinya sebelum memasuki pertengahan Ramadan, dana sudah bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu tentu memahami bahwa kebutuhan menjelang Lebaran biasanya meningkat mulai dari kebutuhan bahan pokok, pakaian, transportasi mudik, hingga kebutuhan berbagi dengan keluarga dan kerabat. Karena itu waktu pencairan menjadi sangat krusial. Jika pencairan benar-benar dilakukan pada minggu terakhir Februari, maka proses administrasi dan distribusi dana diperkirakan selesai dalam waktu sekitar 1 hingga 2 minggu, sehingga pertengahan Maret dana sudah masuk ke rekening. Namun tentu saja kita tetap menunggu peraturan pemerintah yang secara resmi mengatur tanggal pasti pencairan tersebut. Sekarang kita bahas siapa saja yang berhak menerima THR tahun 2026 ini. Kategori pertama adalah pegawai negeri sipil, baik yang bertugas di instansi pusat maupun daerah. Kategori kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kategori ketiga adalah anggota TNI dan Polri. Kategori keempat adalah pejabat negara. Dan kategori kelima adalah pensiunan serta penerima pensiun. Jadi jelas bahwa pensiunan tetap termasuk dalam daftar penerima. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Meskipun sama-sama menerima THR, komponen yang diterima antara ASN aktif dan pensiunan tidaklah sama. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja dengan persentase tertentu sesuai kebijakan terbaru. Sedangkan untuk pensiunan, tidak semua komponen tersebut diterima. Pensiunan umumnya menerima THR sebesar 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan yang melekat pada pensiun tersebut. Karena statusnya sudah purna tugas, maka tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan tidak lagi diberikan. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seringki muncul pertanyaan, mengapa pensiunan tidak menerima tukin? Jawabannya sederhana. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kinerja aktif dalam jabatan. Karena pensiunan sudah tidak lagi aktif bekerja, maka komponen tersebut tidak termasuk dalam perhitungan THR pensiunan. Namun demikian, 1 kali pensiun pokok tetap menjadi hak yang diberikan setiap tahun menjelang hari raya. Sekarang kita bahas sedikit mengenai THR untuk karyawan swasta, karena ini juga sering menjadi perbandingan. Berbeda dengan ASN yang bersumber dari APBN, THR untuk karyawan swasta diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Secara umum, perusahaan swasta wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Jika Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR swasta berada di kisaran tanggal 14 Maret 2026. Namun pemerintah juga mengimbau agar perusahaan membayarkan lebih awal jika kondisi keuangan memungkinkan agar karyawan dapat mempersiapkan kebutuhan Ramadan dengan lebih baik kembali ke THR, ASN, dan pensiunan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah nominal THR tahun 2000 mati ini 1 kali gaji penuh atau lebih. Jika merujuk pada pola tahun-tahun sebelumnya, THR untuk ASN aktif biasanya setara 1 kali gaji pokok ditambah beberapa tunjangan yang melekat. Sedangkan untuk pensiunan biasanya setara 1 kali pensiun pokok. Namun kebijakan detailnya tetap menunggu peraturan pemerintah yang akan diterbitkan secara resmi. Yang jelas dengan kenaikan anggaran menjadi 55 triliun, harapannya tentu nominal yang diterima tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, penting bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau regulasi yang sudah ditetapkan. Karena setiap tahun menjelang THR, biasanya beredar banyak kabar simpang siur mengenai tambahan potongan atau percepatan pencairan. Kita tetap perlu bersikap tenang dan menunggu regulasi resmi. Namun satu hal yang bisa kita garis bawahi dari informasi saat ini adalah bahwa pemerintah telah memastikan pencairan THR 2026 akan dilakukan dan anggaran sudah disiapkan. Itu artinya hak Bapak Ibu tetap menjadi perhatian negara. Sekarang mari kita bahas sedikit mengenai mekanisme pencairan untuk pensiunan. Biasanya pencairan THR pensiunan dilakukan melalui bank penyalur yang sama dengan bank tempat pencairan pensiun bulanan. Artinya tidak